Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku, Cimut, si kelinci imut. Cimut balik lagi nih teman-teman untuk bacain sesuatu untuk teman-teman semua sebelum teman-teman tidur. Tapi kali ini Cimut bukan bacain dongeng. Pada video kali ini Cimut bakalan bacain kisah dari salah satu nabi kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang juga merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Gimana teman-teman? Udah penasaran banget kan sama ceritanya? Eits, tapi sebelum itu kita baca doa sebelum tidur dulu yuk teman-teman. Takutnya nanti di tengah cerita teman-teman ketiduran lagi karena asyik dengerin Cimut cerita. Kita mulai ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke ceritanya. Setelah Allah menciptakan alam semesta berupa bumi, langit, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, Allah menyempurnakan ciptaannya dengan menumbuhkan berbagai macam tanaman, menciptakan berbagai macam hewan, dan menciptakan danau-danau serta sungai-sungai yang mengalir ke laut. Nah, setelah bumi menjadi hijau, sungai-sungai telah mengalir, dan hewan-hewan telah berkembang biak, Allah memberitahu kepada para malaikat bahwa Ia berencana untuk menciptakan makhluk yang dinamakan manusia yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai khalifah ditugaskan untuk memelihara, memanfaatkan, dan memakmurkan bumi beserta seluruh isinya. Ketika Allah memberitahu para malaikat tentang rencananya tersebut, para malaikat merasa takut dan khawatir bahwa makhluk yang disebut manusia itu akan merusak bumi. Para malaikat pun berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, untuk apa Engkau menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, beribadah, dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti. Sementara makhluk yang akan Engkau ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu dengan yang lainnya. Mereka akan saling berebut kekayaan alam sehingga akan merusak dan menghancurkan bumi yang Engkau ciptakan." Allah pun berfirman untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah dari segala penciptaan. Bila aku telah menciptakan manusia dan meniupkan ruh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapannya, perintah Allah. Maka Allah pun menciptakan manusia dari segumpal tanah liat kering. Setelah bentuknya disempurnakan, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Setelah itu, jadilah sesosok manusia sempurna yang dinamai Adam. Para malaikat yang melihat Adam langsung bersujud di hadapannya. Hal itu dilakukan sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang mendapatkan amanat untuk mengatur bumi dengan segala isinya. Namun, makhluk Allah yang bernama Iblis ternyata merasa dirinya lebih mulia daripada Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kebanggaan atas asal-usulnya itu membuat dia sombong. Iblis merasa rendah bila harus bersujud menghormati Adam. Dia tidak mau bersujud seperti yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah bertanya, "Wahai iblis, mengapa kamu tidak bersujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Apakah engkau menganggap dirimu benar dan agung?" Iblis pun menjawab, "Aku lebih mulia dan aku lebih baik daripada Adam. Bukankah engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah?" Walaupun Allah telah menegurnya, iblis tetap sombong dan congkak. Allah lalu berfirman, "Keluarlah kamu dari surgaku ini, karena kamu terkutuk. Kutukan itu selalu akan menimpamu sampai hari kiamat kelak." Pada hari itu, Allah mengusir iblis dari surga dan ia dinyatakan sebagai penghuni neraka saat hari kiamat tiba. Iblis yang telah diusir dari surga oleh Allah pun berkata, "Ya Allah, karena engkau telah menyatakan bahwa aku ini makhluk sesat, aku akan menggoda anak cucu Adam di muka bumi untuk berbuat maksiat dan mereka semua akan kubawa sesat." Allah pun berfirman kepada iblis, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi penghuni neraka. Engkau tidak akan berdaya untuk menyesatkan hamba-hambaku yang beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya." Sejak saat itu, iblis terus berusaha mencari kesempatan untuk menyesatkan Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Nah, berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia adalah akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebut, Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan mampu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Allah mengajarkan pada Nabi Adam pekerjaan-pekerjaan sulit sebagai bekalnya untuk menjadi khalifah di bumi. Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di alam semesta.
Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Cobalah sebutkan untukku nama-nama benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti daripada Nabi Adam." Para malaikat tidak mampu memenuhi permintaan Allah untuk menyebutkan nama-nama benda yang berada di depan mereka. Para malaikat pun mengakui ketidakmampuannya dan seraya berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memberitahu nama-nama benda tadi kepada para malaikat. Setelah Nabi Adam melaksanakan perintah Allah, Allah pun berfirman kepada para malaikat, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Aku juga mengetahui apa yang kamu perlihatkan dan apa yang kamu sembunyikan." Para malaikat pun memuji kebesaran Allah. Mereka tidak ragu lagi bahwa manusia memang pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nabi Adam ditempatkan oleh Allah di surga yang sangat indah. Di surga, Allah menyediakan berbagai macam hidangan serta pepohonan yang berbuah lebat dan enak dimakan. Nabi Adam tinggal sendirian di sana. Pada suatu waktu, saat Nabi Adam tertidur pulas, Allah mengambil salah satu tulang rusuk sebelah kirinya. Dari tulang rusuk itulah, Allah menciptakan seorang perempuan bernama Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan Allah untuk mendampingi Nabi Adam sebagai istrinya. Allah berpesan kepada Nabi Adam setelah ia terbangun, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga, nikmatilah buah-buahan yang lezat, cicipi dan makanlah sepuasmu. Kamu tidak akan lapar, dahaga, ataupun lelah selama berada di surga. Tetapi, aku ingatkan, janganlah engkau makan buah dari pohon ini, atau buah khuldi, yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Iblis akan berupaya untuk membujuk dan mengajakmu keluar dari surga sehingga tercabutlah kebahagiaan yang kamu nikmati ini." Sejak saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal bersama di surga yang penuh dengan nikmat Allah. Mereka senantiasa berusaha untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengetahui hal itu, iblis terus menunggu waktu yang tepat untuk menggoda dan menyesatkan Nabi Adam. Iblis mengintai Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mencari cara mencelakakan mereka. Ia menjelma menjadi sosok yang baik, serta menggunakan cara dan kata-kata yang halus untuk mendapatkan kepercayaan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa tampak terperdaya, secara perlahan-lahan, iblis merayu mereka untuk memakan buah dari pohon terlarang. Sudah tentu Nabi Adam menolak bujukan iblis, akan tetapi iblis terus berusaha sampai tujuannya berhasil. Iblis mengatakan kepada Nabi Adam bahwa Allah melarang mereka memakan buah dari pohon terlarang itu karena bila mereka memakannya, mereka akan menjelma menjadi malaikat yang hidup kekal. Wah, pandai sekali iblis ini ya teman-teman. Pandai berbohong maksudnya. Jangan ditiru ya teman-teman. Hai Adam, sesungguhnya bila kamu memakan buah dari pohon ini, hidupmu akan kekal di surga. Bujuk iblis. Iblis terus-menerus mengulangi bujukannya sambil menunjuk buah yang tampak lezat dan ranum itu. Lama-kelamaan, Nabi Adam dan Siti Hawa pun terbujuk. Mereka memetik dan mencicipi buah terlarang itu. Setelah mereka mencicipi buah terlarang itu, seketika terbukalah aurat mereka. Karenanya mereka menjadi malu dan menutupinya dengan dedaunan. Setelah kejadian itu, datanglah firman Allah yang berbunyi, "Bukankah aku telah mencegah kalian untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya? Dan bukankah aku telah mengingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata?" Mendengar firman itu, Nabi Adam dan Siti Hawa sadar bahwa mereka telah melakukan dosa yang sangat besar dengan melanggar perintah Allah. Mereka menyesal dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa ini terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam dan Siti Hawa terus meminta ampun kepada Allah. Mereka sangat amat menyesal karena terbujuk rayuan iblis yang menyesatkan. Mereka amat berharap agar Allah berkenan untuk mengampuni mereka. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sangat menyayangi hamba-hambanya. Karenanya Allah pun menerima tobat Nabi Adam dan Siti Hawa serta mengampuni pelanggaran yang telah mereka lakukan.
Setelah Allah mengampuni mereka, hati Nabi Adam dan Siti Hawa pun menjadi lega dan tentram kembali. Mereka pun bertekad akan selalu menjaga diri agar tidak sampai tertipu lagi oleh iblis. Pelanggaran yang telah mereka lakukan menjadi pelajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Selain kejadian itu, rupanya Allah berkehendak lain. Allah memerintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk turun ke bumi. Allah memang telah merencanakan agar mereka menjadi manusia pertama di bumi. Allah pun berfirman kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi, sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian turun ke bumi. Mereka menghadapi cara hidup baru yang jauh berbeda dengan kehidupan di surga. Kelak, mereka akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam ras dan sifatnya. Anak keturunan Nabi Adam akan hidup berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, seperti kita saat ini. Sekelompok manusia atau suatu bangsa bisa terjerumus ke dalam kesesatan atau menjadi musuh bagi manusia dan bangsa yang lain, seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Karenanya, dari waktu ke waktu, Allah akan menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menuntun hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Barang siapa yang mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah, maka ia akan hidup bahagia sampai hari akhir dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan barang siapa yang tidak percaya kepada Allah dan melanggar perintahnya, ia akan mendapat peringatan dan akan ditempatkan di neraka bersama iblis yang jahat tadi tentunya ya teman-teman. Serem banget kan? Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Arab. Selama beberapa waktu, mereka saling mencari sampai akhirnya mereka dapat bertemu di Jabal Rahmah, sebuah padang pasir dan bukit yang gersang. Setelah bertemu, mereka membangun keluarga yang bahagia. Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pada kelahiran pertama, Siti Hawa melahirkan Qabil dan Iklimah. Pada kelahiran kedua, Siti Hawa melahirkan Habil dan Yamliko. Ketika mereka beranjak dewasa, Habil tumbuh menjadi seorang pengembala. Setiap hari dia mengembalakan kambing, domba, serta binatang lainnya di bukit-bukit berumput. Dia sangat telaten merawat hewan ternaknya sehingga hewan-hewan itu tumbuh sehat dan gemuk. Sementara itu, Qabil bekerja sebagai petani. Dia mencangkul dan menabur benih tanaman di bukit. Namun, tidak seperti Habil, Qabil ini pemalas dan selalu mengeluh. Qabil malas mencangkul tanah yang keras dan enggan mengairi benih-benih tanamannya. Waktu pun berlalu, tiba saatnya bagi mereka untuk memberikan persembahan istimewa bagi Allah. Qabil memilih beberapa hasil panennya berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun, persembahan Qabil bukan yang terbaik dari hasil panennya. Baginya, persembahan sedikit sudah cukup, karena Allah yang memiliki seisi dunia ini. Menurutnya, Allah tidak memerlukan persembahan yang banyak. Namun, Habil justru berpikir sebaliknya. Dia percaya segala sesuatu di dunia ini milik Allah. Karena itu, dia memilih seekor domba yang sehat dan berbadan gemuk untuk dipersembahkan. Mereka biasa meletakkan persembahan mereka di tempat yang tinggi. Jika api datang dan menyambar persembahan tersebut, itu berarti Allah telah menerimanya. Habil dan Qabil meletakkan persembahan mereka secara berdampingan. Allah sangat senang dengan persembahan Habil. Sebaliknya, Allah tidak senang dengan persembahan Qabil yang tidak layak. Allah tahu bahwa Qabil tidak bersungguh-sungguh memberikan persembahannya. Api Allah pun memilih persembahan Habil. Melihat hal itu, Qabil merasa marah dan iri hati kepada Habil. Qabil mendatangi adiknya dan memarahinya. Habil mencoba untuk menjelaskan kepada Qabil kenapa Allah tidak menerima persembahannya. Kamu tidak bersungguh-sungguh memberikan persembahanmu kepada Allah. Itu sebabnya Allah tidak menerima persembahanmu, Qabil, ucap Habil. Mendengar perkataan itu, Qabil bukannya menyesali perbuatannya, tetapi justru semakin marah dan membenci Habil. Berani-beraninya kau menasihati aku. Qabil menjerit marah. Aku akan membunuhmu. Habil tidak membalas kemarahan kakaknya. Dia malah berkata, "Bila kamu berniat membunuhku, aku tidak akan membalasmu karena aku takut kepada Allah, pencipta alam ini." Ucapan Habil tidak dapat menenangkan Qabil. Hatinya telah buta karena iri hati. Ia marah karena telah kalah dari adiknya. Ia pun memukul Habil sampai meninggal. Ketika melihat Habil sudah terkapar tak berdaya, perlahan-lahan kemarahan Qabil hilang dan berganti dengan penyesalan. Dia menyadari telah melakukan kesalahan besar. Dia pun berharap Allah akan mengampuni dosanya. Qabil terduduk di samping jasad adiknya. Air matanya mengalir karena penyesalan. Aku telah membunuh adikku. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Sebagai petunjuk, Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak ke hadapan Qabil.
Kedua gagak tersebut berkelahi dan salah satunya mati, persis seperti kejadian yang dialami Qabil dan Habil. Tak lama kemudian, burung gagak yang masih hidup mulai menggali tanah dengan paruhnya. Burung gagak tadi berusaha menunjukkan pada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan jasad saudaranya. Qabil pun mengeluh. Betapa bodohnya aku. Kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu, supaya aku dapat menguburkan saudaraku ini? Qabil pun merasa sangat menyesal karena seekor burung gagak pun lebih pintar darinya. Lalu, ia berusaha menguburkan jasad adiknya seperti yang dicontohkan oleh si burung gagak. Setelah selesai, ia pergi mengembara ke tempat yang sangat jauh. Qabil tidak sanggup untuk menghadapi kedua orang tuanya. Ia merasa berdosa besar karena telah membunuh saudaranya sendiri. Nah, itu dia teman-teman, kisah dari Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Kisah dari Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis akan terus berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka untuk menjadi temannya di sana. Tapi tenang aja teman-teman, seperti firman Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 99-100 yang artinya, sesungguhnya setan atau iblis itu tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Godaan setan hanya berpengaruh pada orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi, yuk kita terus perkuat iman kita teman-teman. Lalu, melalui kisah Nabi Adam ini, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Allah. Kita aja kalau mau ngasih hadiah ke teman, bakal persiapin sebaik mungkin biar teman kita suka. Masa sama Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang selalu baik sama kita hanya memberikan sekedarnya seperti Qabil? Kan gak banget ya teman-teman? Gimana Allah mau mengabulkan doa-doa kita kalau kitanya aja jahat ke Allah? Menganggap Allah bahkan lebih rendah daripada teman kita. Padahal teman kita pun Allah yang ciptain. Allah juga yang pertemukan kita sama teman kita. Yuk kita terus perbaiki diri dan menjadikan Allah selalu nomor satu di hati kita. Nah, dari kisah ini kita juga dapat melihat kesamaan antara Nabi Adam dan iblis, bahwa mereka sama-sama melanggar perintah Allah ya teman-teman. Nah, tetapi yang membedakan antara Nabi Adam dan iblis itu adalah Nabi Adam ketika ditegur oleh Allah, beliau segera minta ampun. Maka Allah pun mengampuninya, sedangkan iblis tidak teman-teman. Walaupun sudah ditegur oleh Allah, iblis tetap kekeh menganggap dirinya itu lebih mulia dari Nabi Adam dan tetap tidak mau bersujud kepada Nabi Adam seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu, sebenarnya manusiawi jika kita itu berbuat salah atau berbuat dosa ya teman-teman. Nah, yang membedakannya adalah apakah kita minta ampun atau tidak setelahnya. Tapi kita harus perkuat iman kita ya teman-teman. Jika kita terpikir untuk melakukan sesuatu yang jahat, tarik nafas yang dalam dan segera istighfar ya teman-teman. Tapi jika sudah terlanjur berbuat jahat karena di bawah pengaruh setan, cepat-cepat minta ampun ya teman-teman, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, agar kita tidak menjadi seperti iblis. Di dalam kisah ini juga mengingatkan kita bahwa nafsu untuk berbuat jahat itu hanya akan mendatangkan penyesalan di akhir nanti. Jadi, jika kita sedang terbawa emosi dan ingin melakukan sesuatu yang jahat, ingatlah bahwa ketika kita melakukan hal yang jahat tersebut, ketika kita sudah berhasil melakukannya, nanti kita akan menyesal teman-teman. Dan percuma, penyesalan itu akhirnya tidak berguna karena waktu tidak akan bisa diulang kembali. Oke, sekian dulu kisah Nabi Adam alaihissalam yang bisa Cimut sampaikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Selain beberapa hikmah yang udah Cimut sebutin tadi, teman-teman nemuin lagi nggak hikmah-hikmah lain yang bisa teman-teman dapetin dari kisah Nabi Adam ini? Kalau ada, teman-teman bisa berbagi di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka sama kisahnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk aktifin notifikasinya, biar teman-teman nggak ketinggalan kalau Cimut udah upload video baru. Cimut udah ngantuk nih teman-teman. Kita tidur yuk. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jaya.